Bu Indah saya sharekan atau bagaimana? Iya, Pak. Ada saya kirim di grup Tabe. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja eh, presentasi kedua untuk malam hari ini dibacakan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana min adatil arabi al yaltamisul maradi'a limawali dihim fil bawadi liyakuna anjaba lil waladi wa kanu yakuluna innal mauluda marabba fil muduni yakunu kalilan zahni fatiral aramiyati fajahat niswatun mimbani sang adi bani bakri yat lubana atfala yardi'nahum fakana haza arwadi'u mahmudu min nasibi halimatan abani zuaib sa'diyati wa ismu zawjiha abu kabsatan wa huwa allazi kanat Quraisyun tansibu lahur rasula sallallahu alaihi wasallam hinama yuriduna istihza'u bihi fayaquluna haza bnu abi kabsatan yukallamu minas sama'i wadarat wadarrati barakatu ala ahli zakal baiti allazi arda'uhu maddatan wujudihi bainahum wa kanat starbu an arba'i sanawati hadisatun syakkas sadri wa hasalallahu wa huwa bainahum hadisatun muhimmatun wa hiya syakku sadrihi wa ihraju hattu syaitani minhu fa ahadat zalika inda halimatan haufan faraddathu ila ummihi wa hadda tasha fa qailatan bainama huwa wa ihwatuhu fi bahmi lana halafa buyutina iza ata ahuhu ya'du faqala li wal ubihi zalika. Ahi kursiyun kad ahazahu rajulani alanihima thiyabun bi'dun fadja'ahu fashakkan batnahu fahuma yasutinihi faharajat ana wa abuhu nahwahu fawjadna muntaqian launahu faltazamtuhu wa tazamhu abuhu fakulna lahu malaka ya bunayya faqala ja'ani rajulani alaihima thiyabun bi'dun faqala adahuma li sahibihi ahuwa huwa qala na'am fa'aqbala fa'aqbala yantadirani fa'adjahani fashakkan batni faltamasa fihi syai'an fa'ahazahu wa tarahahu wala adri ma huwa wafatu aminhu wa kafalatu abdil mutallibi wa wafatun wa kafalatu abi talib summa inna ummahu ahaz summa
summa inna ammuhu azathahu wa tawajahat bihi ilal madinati liziyarati ahwali abi bani adin. Wa bainama hiya aidatan azkarataha manituha fit tariqi famasat bil abwa'i fahaddathu ummu aymana wa kaffalahu juddahu abdul mutallibi wa rakkulahu rikum lam ta'lahu fi walidi liman kana yathalu alaihi mimman yadullu ala anna lahu syai'an atiman fi mustaqbala wa kana yukrimuhu gayatal al-ikram. Terjemahannya, kabar kelahiran itu dibawa kepada kakeknya untuk memberinya kabar gembira. Maka sang kakek datang dengan penuh sukacita dan menerimanya Muhammad. Nama ini belum populer sebelumnya di kalangan bangsa Arab. Namun Allah berkehendak mewujudkan apa yang telah ditakdirkan dan Dia sebutkan dalam kitab-kitab yang dibawa para nabi seperti Taurat dan Injil. Maka Allah mengilhami kakeknya untuk menemaninya demikian sebagai bentuk pelaksanaan utusannya. Adapun pengasuhnya adalah Ummu Aiman Barakah Al-Habsyiyah, budak perempuan ayahnya Abdullah, dan orang pertama yang menyusuinya adalah Suwaibah, budak perempuan pamannya Abu Lahab. Persusuan sudah menjadi tradisi bangsa Arab untuk mencarikan ibu susuan bagi bayi-bayi mereka di pedalaman atau dusun agar anak tersebut menjadi lebih cerdas dan kuat. Mereka beranggapan bahwa bayi yang dibesarkan di perkotaan akan lemah pemikirannya dan rendah semangatnya. Maka datanglah sekumpulan wanita dari Bani Sa'ad bin Bakri mencari bayi-bayi untuk disusui. Bayi yang terpuji, Muhammad, ini pun menjadi bagian bagi Halimah binti Abi Zuhaib As-Sa'diyah. Namun suaminya adalah Abu Kabsyah dan kepadanya lah kaum Quraisy menisbatkan Rasulullah SAW. Ketika mereka hendak mengejek beliau dengan berkata, inilah putra langit. Keberkahan pun melimpah ruah kepada penghuni rumah tersebut selama beliau berada di tengah mereka, yaitu selama 2 hari 3 tahun. Peristiwa pembelahan dada saat beliau berada di tengah mereka, terjadi sebuah peristiwa penting, yaitu pembelahan dadanya dan dikeluarkannya sebagian setan dari dirinya. Hal itu menimbulkan kekuatan pada diri Halimah sehingga ia mengembalikan beliau kepada ibunya. Ia menceritakan kepada sang ibu, ketika ia dan saudara-saudaranya berada di antara anak domba 4 milik kami di belakang rumah. Tiba-tiba saudaranya datang berlari dan berkata kepadaku dan ayahnya itu. Selanjutnya halaman 17. Saudaraku dari suku Quraisy itu telah dibawa oleh 2 orang pria berbaju putih. Mereka membaringkannya dan membela perutnya. Lalu mereka mengaduk-ngaduknya. Maka aku, ibu persusuan Nabi, Halimah dan suaminya ke arahnya. Dan kami mendapati wajahnya telah pucat pasi. Aku memeluknya dan ayahnya pun memeluknya. Lalu kami bertanya, ada apa denganmu wahai anakku? Beliau menjawab, telah datang kepadaku 2 orang pria berbaju putih. Salah satunya berkata kepada temannya, apakah ini orangnya? Yang lain menjawab, ya. Lalu mereka bergegas mendatangiku, membaringkanku, dan membelah perutku. Mereka mencari sesuatu di dalamnya, lalu mengambilnya dan membuangnya, dan aku tidak tahu apa itu.
Wallahu a'lam. Itulah tadi presentasi kedua dari saya. Baiklah, saya akan kritisi sedikit tentang naskah yang saya kurang terlalu paham juga, karena uh, mengapa orang Arab dulu menyusukan bayi ke pedalaman. Uh, apakah benar itu bisa membuat uh, anak lebih kuat dan pintar, atau hanya kepercayaan mereka saja? Lalu, apakah benar anak yang dibesarkan di kota jadi lebih kuat dan semangat? Dan uh, mana anggapan itu ditemukan, ataukah memang ada dalilnya? Selanjutnya, kenapa Nabi disusui oleh lebih dari satu perempuan, Suwaibah dan Halimah? Apakah pada zaman itu adalah hal yang biasa? Dan peristiwa pembelahan dada pada Nabi Muhammad SAW, apakah ini dipahami sebagai keterkaitan fisik yang dilakukan secara langsung, atau hanya simbolis, yaitu jika spiritual yang ditanamkan dan membuang segala hal buruk? Bagaimana kemudian para ulama menjelaskan tentang ini, peristiwa pembelahan dada? Cukup sekian, mungkin dari itu. Terima kasih, saya lempar ke moderator. Selanjutnya ada teman-teman yang ingin menanggapi. Ya, silakan mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat. Rekan pendapat ya. Teman-teman yang lain, ada yang ingin menanggapi? Silakan mungkin ada yang ingin menyampaikan. Ada yang ingin komentar? Saya Silakan Arjo. ya, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja di terjemahan akhir, dalam terjemahannya mengatakan
telah datang kepadaku dua orang pria berbaju putih, kemudian membela perut. Mereka mencari sesuatu di dalamnya, lalu mengambilnya dan membuangnya. Dan aku tidak tahu apa itu. Eh, Mungkin eh, dari Indosari Dewi sebagai pemateri atau teman-teman yang lain mungkin bisa lebih dijelaskan lebih ilmiah tentang ayat terakhir itu yang tadi saya kata, yang tadi saya bacakan itu tentang dari bagaimana kemudian Rasulullah SAW dibela perutnya, kemudian kedua malaikat tersebut mencari sesuatu di dalamnya, lalu mengambilnya dan membuangnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan tidak mengetahui apa yang kemudian dicari oleh dua orang pria tersebut. Eh, jadi yang saya inginkan mungkin saudari Nisa Dewi bisa lebih memperjelas itu secara ilmiah kepada teman-teman yang lain juga bisa Mbak. Terima kasih. Saya kembalikan. Iya, tadi saya offline sejenak. Saya berdiri di belakang saya, cari buku. Ini ada buku yang alhamdulillah sudah saya miliki sejak 10 tahun lalu kalau tidak salah. Buku ramalan tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab suci agama Zoroaster, Hindu, Buddha, dan Kristen. Jadi eh, informasi kedatangan Muhammad sudah disampaikan dalam berbagai kitab Zoroaster, Hindu, Buddha, dan Kristen. Eh, saya kurang tahu apakah di antara Anda sudah pernah dapatkan buku seperti ini atau belum? Izin Prof, itu buku dikarang Ya, siapa Prof? ya. Gimana Arjun? Bukunya di pengarangnya siapa Prof? Apakah Ini bukunya Abdul diperjualbelikan? Haq Fidyarti dan Abdul Ahmad Daud, mantan pastor. Udah kelihatan ya, saya angkat ya. Bisa pakai mirror ini. Ada di ini tidak Prof? Ada di Gramedia tidak? Di- Saya kurang tahu. Ini dulu saya pesan khusus ini. Kayaknya terbatas. Judul bukunya Ramalan tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab suci agama Zoroaster, Hindu, Buddha, dan Kristen. Ya, makasih banyak. Ya. Ya, di antara nubuat Zoroaster mengatakan bahwasanya seperti halnya para pengikut Zoroaster yang mencapai keagungan karena mengikuti jejaknya, suatu umat beriman akan muncul di kemudian hari. Mereka akan memberikan jiwa baru kepada dunia dan agama-agama yang ada di atasnya, dan akan membantu nabinya dalam berbagai pertempuran yang menggetarkan hati. Juga disebutkan kembali dengan lebih eksplisit, namanya akan bermakna yang menang, Sosian, dan namanya akan berarti Asfat Ereta. Dia akan menjadi Sosian, sang penolong, karena dia akan bermanfaat bagi seluruh dunia. Dia akan menjadi Asfat Ereta, dia yang membantu umat bangkit. Karena sebagai makhluk dia akan berdiri menentang penghancuran yang dilancarkan mereka yang menyembah berhala dan kelompoknya dan kesalahan orang-orang Mazdani
Tians. Nah, ini ada dalam bahasa Sanskerta ditulis. Kemudian takzim mahalisi Vyasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak dulu kaum Hindu sudah dikenal atas tindakan mereka mengagungkan pahlawan. Sifat mereka ini sesungguhnya kemudian menjadi salah satu bentuk di dalam agama mereka. Maharisi Vyasa adalah sosok yang sangat dihormati oleh kaum Hindu sebagai risi agung dan mendapat bimbingan langit. Dia adalah sosok yang sangat alim, takut kepada Tuhan dan manusia yang berhati suci. Dialah pria yang menyusun Weda di bawah berbagai tajuk. Dia juga menulis kitab yang sangat berharga yang berhubungan dengan mistisisme. Gita dan Mahabharata adalah hasil karya penanya yang sangat luar biasa. Namun karya terhebatnya adalah 18 volume kitab Purana. Yang terutama di antara kitab Purana adalah sebuah kitab yang dikenal sebagai Bhavisha Puran, di mana Sang Maharisi melontarkan pengamatan luar biasa tentang berbagai kejadian pada masa depan. Kitab ini disebut Bhavisha Puran karena memuat berbagai kejadian yang akan terjadi pada masa depan. Kaum Hindu menganggap kitab ini sebagai firman Tuhan sama halnya dengan Weda. Nah, di sini juga menjelaskan bagaimana akan kedatangan seseorang di masa yang akan datang. Kemudian dalam beberapa kutipan kitab orang Hindu itu menyampaikan dalam bab ke-20 dari Atharvaveda beberapa sukta bab dikenal sebagai Kuntapsu. Surat-surat ini dilantungkan setiap tahun dalam acara agung saat ibadah dilakukan dan kurban dipersembahkan. Ya, kemudian mengatakan Kuntapsu adalah bagian Artamaveda yang sangat dikenal. Kata Kuntap juga berarti kelenjar yang tersembunyi dalam perut. Ayat-ayat ini beri nama demikian mungkin karena makna sejati ayat itu memang tersembunyi dan akan terungkap pada masa mendatang. Ini panjang ya, ini ada sekitar 500 halaman. Ya. Nah, kalau dalam ya doktrin Kristen di sini dikatakan yang dapat kita kumpulkan dari literatur Perjanjian Baru adalah fakta bahwa orang Kristen di masa itu menggunakan kitab-kitab suci Yahudi sebagai Bible mereka. Nah, Bible ini mungkin Injil Barnabas yang asli, yang konon sudah ditemukan dan tidak dipublish keluar karena Injil Barnabas konon adalah Injil asli yang mengajarkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab suci Yahudi sebagai Bible mereka ditambah satu Injil yang memuat wahyu sejati yang diturunkan kepada Yesus dan substansinya sama mirip dengan apa yang terkandung dalam ujian Serapik dan Tilsel, yaitu Islam dan Ahmadiyah. Misi khusus yang ditugaskan Allah kepada Yesus adalah mengubah atau menyadarkan orang Yahudi dan dari pendirian keras kepala. Mereka akan datangnya seorang Mesias dari keturunan Daud. Nah, Mesias dari keturunan Daud ini kemudian tetapi dari keturunan Ismail bernama Ahmad. Jadi nama Ahmad itu sudah ada dalam Injil. Dalam Injil yang merupakan padanan kata dari nama-nama Ekdosos dan Perisitos dan bukan Parasetel seperti yang dibentuk oleh gereja. Berarti Perisetel akan menjadi salah satu topik utama dalam rangkaian tulisan ini. Tetapi apa yang signifikan kata Parasetel atau ejaan apapun yang benar menurut etimologi kata tersebut, tetap masih ada kebenaran bahwa Yesus meninggalkan sebuah agama yang belum sempurna yang oleh Yohanes dan Lukas gambarkan sebagai ruh. Yang dimaksud dengan ruh itu bukanlah Tuhan sepertiga dari yang tiga dalam Trinitas, tetapi Ruh Kudusnya Ahmad. Nah, dalam Kristen Ruh Kudus yang dimaksud itu adalah Ahmad, bukan Trinitas sebagaimana dipahami oleh orang Kristen hari ini. Itu dalam Kristen. Sama halnya tadi dalam Zoroaster, Hindu, dan Buddha. Kalau dalam perdebatan yang panjang, kalau Anda biasa ikuti pemikiran Prof. Kasim Matar, kalau Anda biasa membaca surat Atin wa Zaitun, Poturisin, konon dalam pemahaman
watin wa zaitun itu pemahaman pohon tin dan zaitun itu adalah gambaran dari Buddha. Buddha yang sudah turun terlebih dahulu dibanding agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dari pohon tin itu. Ya, silakan yang lain. Mungkin ada tanggapannya tentang Muhammad SAW. Kayaknya agak kurang kalau satu halaman ya. Nanti minggu depan pemakaran tambah 2 halaman supaya agak panjang kita bahas. Silakan ada tanggapan kenapa Muhammad diasuh oleh orang-orang pedalaman dan tidak diasuh di kota oleh orang tuanya. Mungkin ini kita pernah pelajari dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam atau sejarah Islam. Silakan, silakan. Ada yang ingin menanggapi? Ya, izin Prof. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini sekedar sharing saja, Prof, karena eh, ini kan teknisnya pembacaan dan penerjemahan eh, yang kami lakukan itu lebih kepada terjemahan bebas. Dalam artian tidak terlalu menguliti kata per kata. Padahal sebetulnya di dalam penyusunan kitab ini eh, itu menggunakan bahasa yang sebetulnya sangat kaya makna. Dari bahasa yang digunakan sebetulnya sudah tergambar sarah atau penjelasan yang harusnya diberikan eh, terkait apa yang ditulis oleh eh, Syekh Al-Khudori dalam kitab Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin. Eh, saya melihat di sini paling tidak ada 3 hikmahnya dari pemaknaan bahasa. 3 hikmahnya kenapa bayi Muhammad itu dibawa ke pedalaman Bani Sa'ad. Yang pertama itu terkait kesehatan fisik. Karena udara gurung yang bersih itu menjauhkan bayi dari wabah penyakit perkotaan yang pada saat itu sering menjangkiti kota Mekah. Nah, yang kedua ternyata di pedalaman itu eh, apa istilahnya warga pedalaman Bani Sa'ad adalah penutur penutur bahasa Fusha. Jadi kefasihan bahasa Fusha itu ada di pedalaman. Jadi bahasa Arab di pedalaman Bani Sa'ad itu dianggap bahasa Arabnya bahasa Arab yang masih murni, yang belum terkontaminasi dialek luar. Hal ini tentu berbeda dengan kota Mekah yang di mana banyak orang para pedagang dari luar kota Mekah berdagang di kota Mekah sehingga terjadi asimilasi budaya dan bahasa. Jadi bahasa Arab di kota Mekah sudah bercampur. Berbeda dengan bahasa Arab di pedalaman, terutama di pedalaman Bani Sa'ad. Jadi hal ini yang kemudian menjadi bekal bagi Rasulullah kelak dalam menyampaikan risalah dengan bahasa Arab yang paling sempurna. Yang ketiga hikmahnya saya kira terkait kemandirian dan ketangguhan. Eh, Lingkungan gurung ternyata membentuk karakter yang kuat, sabar dan mandiri sejak dini. Saya kira ini Prof, 3 hikmahnya yang bisa apa istilahnya kita tangkap dari apa yang telah tadi dijelaskan oleh Ibu Indah Sari Dewi. Terima kasih Prof. Iya. Ada yang lain? Silakan.
Silakan, ada yang lain? Ada yang ingin menanggapi? Eh, saya Prof. Silakan Arjo. Eh, untuk teman-teman, eh, saya punya satu pertanyaan tentang terjemahan air itu mungkin bisa ada yang bisa mengilmiahkan penjelasan tentang bagaimana kemudian Rasulullah SAW itu di belah dadanya. Apakah saya masih belum tahu pasti itu apakah dibelah kemudian berdarah atau bagaimana itu? Mungkin seperti itu. Atau begini, coba share screen lagi, Farid. Farid coba on cam, share screen itu yang ditulis, baru kita baca bersama coba. Pak Farid, share screen lagi itu yang ditulis oleh Bu Ya, Indah. Prof. Kita baca bersama coba teksnya. Ya, bisa tampilkan. Sementara, Prof. Agak gangguan kayaknya. Su- Sudah tampil, Indah? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita lihat. Wa kana min adatil Arab apa ya, ayal tamisul marodia li apa ini di hawa apa Lihawalidihim. ya. Wa kana min Lihawalidihim adatil fil Arab bawadi liyakuna. ya ayat tamisul marodia apa ini Limawalidihim bi mawali fil bawadi liyaku mawali oh ya anjabalin fil bawadi liyakuna an apa ini liyakuna apa ini an anjaba anjabalil waladi. walad ya. Jadi kita lihat dari kebiasaan orang Arab ayat tamisul maradiah itu memberikan akan apa memberikan pengasuhan untuk anak-anak mereka pada eh, orang-orang Baduy atau pada eh, di daerah pedalaman. Untuk apa? Liakuna anjaba walad. Anjaba apa sih anjaba di situ, Pak Farid? Biasa dengar kata-kata najib, najaba yang jibu. Apa artinya anjaba? Anjaba itu apa anjaba? Apa artinya najib, Pak Farid? Ya, Prof. Apa artinya anjaba? Yang mana, Prof? Ini diakuna anjaba lil walad. Apa? Menjawab atau memenuhi. Nah, anjaba itu agar anaknya,
cerdas. Liyakuna anjaba itu apa? Bisa sehat. Anjaba itu berasal dari kata najaba yanjibu, najban. Najib, najib itu apa ya? Di Eh, bawah, Prof. Di bawah. ya, Di bawah. ya, anjab artinya jadi anak yang baik, anak yang berakhlak. Wa kanu yaqulun innal mauluda al murabbi fil mudun yakunu, Qalilan oh, bukan begini tulisan kopi ini. Yakunu qalila zihni fatiral azimati. fakirul azimah. Orang Arab berasumsi anak-anak yang dilahirkan, anak-anak yang dididik di kota fil mudun, mudun jama dari Madinah, yakuna qalila zihni, akan memiliki kapasitas intelektual rendah. Qalil zihni. Qalil, ini kof ya. Khalil Kof, sedikit. qalil zihni. Fakirul azima. Fakirul azima apa? Apa artinya azima? Azima itu apa? Ada yang tahu azima? Apa Abdul Muthalib? Azima itu keinginan, cita-cita, ambisi. Jadi orang di kota itu apa ya? Ambisinya atau keinginannya untuk maju itu sangat kurang. Coba, siapa di antara Anda yang dibesarkan di kota di sini? Ah, siapa? Indah Sari dibesarkan di kota. Di kampung. Siapa yang dibesarkan di kota? Sahdino, Farid, Saya di kampung, Prof. ada yang dibesarkan di kota di sini? Ya, saya dibesarkan di kota. Sejak lahir sampai saya tamat SMA, tetangga saya Cina. Hanya saja pagi hari itu saya mainnya agak jauh dari rumah. Pulang sekolah SD, saya mainnya itu kurang lebih 5 kilo dari rumah. Kumpul dengan teman-teman Muslim. Tapi malamnya main dengan ngumpul dengan orang-orang Cina. Memang agak agak beda memang. Agak beda agak beda apanya? Agak beda suasananya. Dan kami itu pulang ke rumah setelah dicari tengah malam, baru pulang. Terkadang jam 11, jam 12 malam baru pulang. Ya beda mainnya ya. Kalau pagi hari itu saya mainnya dengan teman-teman yang agak jauh. Teman-temannya permainan sederhana, permainan tradisional, main bola, main kejar-kejaran, main sepeda. Tapi kalau malam, ya tahun 80-an itu ngumpul dengan teman-teman Cina, mainnya ya Mas, sepatu roda, permainan anak-anak yang ya mungkin kita bahasakan anak-anak yang bisa beli sepatu roda pada masa itu. Nah, karena anak-anak kota itu biasanya disiapkan dengan fasilitas, biasanya anak kota itu kan manja, tidak punya keinginan untuk bekerja, tidak punya motivasi untuk bisa menghasilkan sesuatu. Fakirul azima, sangat apa minim kreativitas, dan itu eh, saya rasakan. Nanti syukurnya nanti pada saat kuliah baru bergaul lagi dengan teman-teman yang jauh dari kehidupan kota, baru menemukan kembali untuk bisa berkembang. Atau kita lihat sekarang, coba Anda lihat sekitar Anda, yang banyak sukses, yang banyak maju itu orang-orang yang tinggal di kota atau orang yang tinggal di desa, yang kemudian belajar. Dari desa. Lihat saja. Hah? Bagaimana pengalaman Anda melihat? Biasanya kan orang yang dibesarkan di desa itu lebih sukses. Ya, Sadino ya? betul, Prof. Sementara yang tinggal di kota, Tuti di mana tinggal? Tuti di kota, Tuti dibesarkan. Eh, di kampung, Prof. Di Bulukumba, salah satu
kampung di Bulukumba. Ya, itu orang kota dan memang saya kira tinggal sekarang di tengah di sekitar kota daerah ramai, banyak orang yang dimanjakan dengan fasilitas Sahdino ya, Betul, Bro. pedagang. Biasanya anak-anak yang dilengkapi dengan fasilitas biasanya agak malas dan apa Cenderung manja, Prof. Manja. manja, tidak berani menerima tantangan Betul, Bro. dan selalu Ya, merasa memiliki fasilitas. betul, Bro. Nah, Nabi dibesarkan di desa Badawi. Nabi dibesarkan di desa itu kan beliau dididik, diajar bagaimana menjadi seorang pribadi yang bisa mandiri, bisa mengurus diri sendiri. Apalagi cuaca udara di desa itu lebih segar dibanding Madinah. Tadi Pak Farid sudah sampaikan, Madinah itu kan daerah transit, daerah banyak banyak masyarakat sudah berkumpul di situ. Kemudian sudah banyak terjadi pertukaran budaya. Pertukaran budaya otomatis bahasanya itu sudah terpengaruh dengan bahasa bahasa orang lain. Contoh sederhana Pak Farid yang ada di pesantren. Pak Farid, murid siswanya banyak dari luar Sulawesi, Dari Indonesia Timur, Prof. Indonesia Timur, belum ada dari Jawa. Dan dialeknya yang datang dari Indonesia Timur kan dialeknya biasa terpengaruh dengan dialek lokal atau mungkin dialek lokal itu terpengaruh oleh mereka yang datang sekolah ke situ. Iya. Tapi di IMIM kan biasanya orang-orang manja Pak Farid ya. Banyak dari Ambon, Papua, Prof. Dari Sulawesi Tenggara. Yang rata-rata orang tuanya orang mampu ya. Iya, Prof. Nah, pernah tanya, kenapa masuk pesantren? Iya, Prof. Ada yang keinginan santri, ada juga yang dipaksakan oleh orang tuanya. Tidak kabur. Sering ada kasus begitu, Prof. Tidak tahan dalam penjara suci. Sudah banyak santrinya sekarang. Iya, Prof. Menurun ini, Prof. Sejak COVID. Berapa pendaftar tahun ini? Belum, Prof. Sementara masih berlangsung. Hmm. Ya, biasanya ya alasannya seperti itu. Fakirul azima. Kemudian ketika Nabi berusia berapa sekitar 5-6 tahun, fajaat niswa maaf, kemudian fajaat niswatun mimbani Sa'di Bakri. Sa'di bin Bakar yatlubna atfalan Yurdi'nahum. yurdi nahum fakana min apa ini rodi fakana minar rodiil Mahmudu. mahmud Min nasibi. fakana minar rodiil mahmudi minasibi apa ini Kalimatan. ya negara tidak terbiasa ini Indah menulis Arab ya. Nah, ya sebagaimana kita ketahui tradisi orang Arab ketika mereka orang-orang Makkah ketika mereka melahirkan itu memang mereka jarang menyusui anaknya dan penyusuan diserahkan kepada orang lain. Dalam berbagai kisah kita sudah lihat dalam berbagai riwayat ketika Nabi lahir ada juga mengatakan tapi ini pendapatnya dibantah. Ketika orang-orang Bani Sa'ad datang dan hadir ke Makkah untuk mencari bayi yang untuk mereka, kenapa keluar ini? Jangan keluar dulu. Kenapa? Ya. Ketika orang Bani Sa'ad datang ke Makkah mencari bayi untuk disusui, mereka semuanya dapat kecuali Halimah Sa'diyah.
Halimah Sa'diyah seorang wanita miskin yang kurus, dan pada saat itu ketika teman-temannya sudah mendapatkan bayi, hanya Halimah Sa'diyah yang belum menemukan siapa bayi yang akan disusuinya. Nah, kemudian konon terakhir awalnya Halimah Sa'diyah itu menolak dan tidak bersedia menyusui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan ini ada asumsi atau ada pendapat seperti ini, tapi pendapat ini ditolak. Ingin mendidik Muhammad untuk disusui. Kemudian konon tidak ada yang ingin menyusui Muhammad karena Muhammad dianggap sebagai anak miskin, anak yatim yang mungkin tidak mampu membayar biaya penyusuan wanita yang akan menyusui beliau. Dan ketika mereka akan pulang, akhirnya Halimah Sa'diyah kemudian bersedia menyusui Nabi walaupun dengan bayaran yang tidak mahal. Ada pendapat seperti itu. Tapi pendapat ini ditolak oleh mayoritas ulama, dikarenakan kalau kita lihat dari silsilah, Nabi Muhammad itu bukan orang miskin. Beliau adalah orang kaya. Kemudian turunan beliau adalah turunan terhormat. Dari Abu Thalib, Abdul Muthalib, itu adalah tokoh terpandang yang ada di Mekah pada saat itu. Nah, kemudian karena Rasulullah Muhammad bin Nasibi Halimah 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 bin Abi apa ini? Apakah ada hajat? Nadia wasmu wajihah apa ini? Abu ya apa yang nama suaminya Abu Kanis apa ini Kabesatan. Kabsha ya wa huwa alladzi anganat Quraisy apa ini nasbulahu rasul apa ini Tansibulahu rasulah. ya Tansibulahu rasulah. Hina ya wa huwa alladzi anat kenapa wa huwa wa huwa allazi kanat Quraisy kanat ini apa diterjemahkan ini wa huwa alladzi kanat ada yang kurang kayaknya ini ya. Kenapa kanat? Iya, di sini Prof yang dikirim wa huwa allazi kanat Quraisyun tansibulahu rasulah. Wa huwa alladzi kanat Quraisy. Tansibulahu rasulah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat. Hinama yuridun nal istihza bihi wa Ayo. yaqulun Haza banu abi kabasatan. Yukallamu minas sama'i. wa anat. Oke. Iya. Nah, nanti diperbaiki tulisannya ya supaya bisa kita baca ya. Ya Pak Prof. Ya wahaladzi kanat ini mirip ain ini anat kanat Quraisy tasibulahu rasul. Saya tidak tahu ini kembali kemana kanat ini. Kembali ke Abu Kabasha wa huwa alladzi kanat Quraisy tasibulahu rasul. Ya, hina ma yuridun al-istiza bi fayaqulun apa ini? Hadza ibnu Abi Kabasha. Yukallimu minas sama wa warisal barakat ala ahli zalikal baitil ladzi ardauhu. Maddatan. Oh ya. Maaf. Agak susah saya baca ini. Ardauhu narratahu wa wujudi bainai wa kanat Ranawati hadisatun syakkus sauzi.
Ya, ya silakan sambil saya baca coba. Ada yang lain yang bisa ini. Tadi coba pertanyaan dari Arjun tadi, bagaimana tadi Arjun? Silakan Arjun. Ya, Prof. Apa tadi yang disampaikan? Oh, oh. Tadi saya bilang mungkin dari teman-teman ada yang bisa lebih mengilmiahkan terjemahan ayat terakhir, yang Yang mana itu? tentang proses pembelaan dada Rasulullah SAW itu Hmm. bisa Ya, di, silakan. Poi tadi apa berdarah apa tidak ya? iya, Silakan. Ada yang menanggapi ini? ini ada yang tahu. Silakan. Jadi apuan Prof. Eh, i- Silakan Pak i- Farid, silakan. ya, izin saya membacakan eh, kalau dari hasil terjemahan saya, Prof, Silakan, yang silakan. terkait peristiwa pembelahan dada Muhammad. Jadi tadi juga sempat disebut oleh Bu Indah bahwa sewaktu Muhammad masih bersama keluarga Siti Halimah, ibu susuannya ini, terjadilah suatu peristiwa penting yaitu dibelahnya dada Muhammad lalu dikeluarkan tempat bercokolnya setan dari dalam dadanya. Peristiwa tersebut menyebabkan Halimah menjadi takut. Maka ia mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Ketika berada di hadapan ibunya, Siti Halimah menceritakan semua peristiwa yang terjadi pada diri Muhammad, bahwa ketika Muhammad bersama saudara-saudara sepersusuannya sedang menggembala ternak di belakang rumahnya, tiba-tiba saudara sepersusuannya datang berlari-lari sambil terengah-engah menceritakan kepada aku dan suamiku. Suaminya ini tadi yang dimaksud Abu Kabsah. Saudaraku dari kabilah Quraisy itu ditangkap oleh dua orang lelaki berbaju putih. Lalu kedua orang lelaki itu membaringkannya, kemudian membelah perutnya. Sedangkan kedua lelaki itu terus menggerakkannya dengan cemeti. Aku dan suamiku segera menuju ke tempat itu dan ternyata kami jumpai dia dalam keadaan pucat pasi. Setelah peristiwa itu aku dan suamiku selalu bersama dengannya dan kami bertanya, "Hai anakku, apakah gerangan yang terjadi dengan dirimu?" Kemudian ia, maksudnya Muhammad ini menjawab, "Ada dua orang lelaki berbaju putih datang kepadaku, entah dari mana asalnya." Lalu salah seorang dari mereka bertanya kepada temannya, "Apakah anak ini memang dia?" Temannya menjawab, "Ya." Kemudian keduanya menangkapku dan membaringkan diriku. Setelah itu mereka berdua membelah perutku. Keduanya mencari sesuatu di dalam perutku. Setelah bertemu, lalu keduanya mengeluarkannya dari dalam perutku dan langsung membuangnya. Tetapi aku tidak mengetahui apa yang dibuangnya itu. Jadi ini dalam banyak syarah atau penjelasan terkait eh, masa kecil Nabi ini, itu saya sendiri belum terlalu paham, Prof. Yang dimaksud bagian dari dalam diri, dalam dada Muhammad yang dianggap sebagai tempat bercokolnya setan. Dan itu kemudian dibelah dalam banyak syarah penjelasan. Yang membelah ini adalah dua malaikat
malaikat yang sengaja diutus Allah untuk membelah perutnya Nabi dan mengeluarkan bagian hitam atau setan di dalam dada Nabi tersebut. Jadi saya sendiri belum jelas Prof bagian dada yang dimaksud eh, hitam tersebut yang dikatakan sebagai tempat bercukurnya setan. Apakah ini berlaku umum bagi semua orang atau semua manusia, Prof? Bahwa di dalam diri kita setiap manusia itu ada bagian di dalam dada kita yang menjadi tempat bercukurnya setan. Ya, itu Prof. Jadi apa yang ditanya Kang Arjun sebetulnya saya juga ingin tanyakan Prof terkait hal yang bagian hitam di dalam dada Muhammad tersebut. Ya, memang ada beberapa syarah juga yang menyampaikan bahwasanya yang dibelah dada beliau kemudian hatinya yang diambil, dicuci menggunakan air zam-zam. Ada juga pemahaman seperti itu. Yang mengatakan hatinya itu berasal dari kata mudghah. Apa mudghah apa ya, hati ya, hati eh, yang terkadang ada hal-hal yang bersifat dalam diri manusia itu kan ada sifat insani, ada sifat rububiyah. Sifat yang insani ini yang dibersihkan oleh malaikat Jibril dalam beberapa pemahaman seperti itu. Kemudian ini juga interpretasi ya, makanya hadis dan syarah seperti ini memang masih terjadi perdebatan. Apakah itu hatinya atau dadanya saja kemudian dibersihkan apa yang dibersihkan malaikat. Kemudian tadi ada kata yang dibuang. Yang dibuang itu konon adalah sifat-sifat yang tidak terpuji yang ada dalam diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu tadi saya katakan, syarah yang lain juga mengatakan bahwasanya yang dibelah itu adalah yang diambil adalah hati beliau kemudian dicuci menggunakan air zam-zam. Sebagian orang mengatakan itulah operasi pertama dalam sejarah dunia kedokteran. Kemudian mungkin tadi Arjun mau bertanya, apakah ada pendarahan? Ini pertanyaan, kemudian saya teringat dengan salah seorang teman. Mungkin saya juga bertanya pada Anda pernah Anda mendengar atau melihat ada orang yang melakukan operasi hari ini, konon dia bisa melakukan operasi tanpa adanya pendarahan. Beberapa tahun yang lalu ada orang menawarkan ke saya, konon ada keluarganya yang dioperasi apa dibuka sekitar perutnya dan juga sekitar lehernya, itu dikeluarkan yang menjadi penghambat ketika ia berbicara dan juga paru-parunya itu dibelah. Konon ketika dibelah itu tidak mengeluarkan darah dan katanya secepatnya itu hilang dan tidak berbekas. Tapi itu dilakukan oleh tokoh agama. Saya tidak tahu hari ini masih ada atau tidak. Sayangnya waktu itu saya tidak melihat langsung bukti yang melakukan hal tersebut. Tapi pengakuan teman mengatakan bahwasanya ketika dia mengoperasi itu tidak ada bekas darah, bahkan bekas jahitan pun juga tidak ada. Nah itu kalau kita tarik pada masa Nabi, dan memang atas kuasa Allah saya kira tidak ada pendarahan karena kalau kita baca nanti dalam berbagai bacaan tidak ada jejak yang tidak ada jejak bekas operasi yang dilakukan oleh malaikat terhadap diri Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Nabi terlihat dalam keadaan pucat. Nah, pucat itu bisa saja disebabkan Nabi diambil oleh orang yang beliau tidak kenal. Kemudian beliau dibaringkan. Dan yang jadi pertanyaan juga, bagaimana Nabi sampai tidak sadar? Apakah pada masa itu sudah ada bius? Kan begitu. Orang kalau dioperasi kan pasti dibius. Supaya ketika dibelah apa yang dibelah, tempat yang akan dibelah, ada yang bius lokal, ada yang bius total. Ini Allah alam, apakah Nabi ditidurkan atas izin Allah atau dibius?
Anda siapa yang pernah merasakan operasi di sini atau pernah dengar orang yang dioperasi? Biasanya orang yang dioperasi itu kan dibius. Yang mudah-mudahan nanti Anda kalau melahirkan tidak operasi ya. Ada yang pernah merasakan dioperasi di sini? Ada yang Iya, pernah Prof. dioperasi? Farid pernah? Pernah, Prof. Operasi apa ini Farid? Saya pernah sakit jantung, Prof. Oh jantung. Iya. Kalau Kenapa mau jantungnya operasi, Farid? Prof, harus berpuasa dulu. Berarti pasang cincin nih Farid. Ya, Prof. Eh, Pasang cincin. tidak jadi, Prof. Tidak jadi dipasang. Kenapa kenapa jantungnya Farid? Di baru mau dipasangi, Prof, tapi saya lari dari rumah sakit. Pak Farid perokok atau ada anu lain? Iya, pernah perokok aktif, Prof. Oh, itu yang menyebabkan tidak sekarang ya. Disuruh berobat jalan, kemudian kembali lagi ke rumah sakit. Tapi saya sudah tidak kembali ke rumah sakit, Prof. Sampai sekarang konsumsi obat. Ya, obat herbal, Prof. Oh, herbal apa itu? Seperti minyak zaitun, Prof. Oh, zaitun. Konsumsi terus ya. Iya, Prof. Iya. Jadi sudah aman, sudah tidak terasa jantungnya. Kadang-kadang, Prof, kalau terlalu capek. Hmm, ya karena Pak Farid bicara operasi. Pernah dengar siapa di antara Anda yang konsumsi Kangen Water? Pernah saya sampaikan dulu ya. Ada yang pernah minum Kangen Water, Farid? Pernah, Prof. Sekarang tidak. Tidak, Prof. Berhenti. Kenapa berhenti? Nggak, pada saat ditawari saja sama itu anunya, pas istilahnya itu, eh, Ya, saya marketingnya. lihat memang Kangen agak lumayan bagus. Iya, Atau terlalu mahal Farid ya. Simpan di pesantren untuk konsumsi semua orang. iya, Prof. Ya, kalau saya tidak tahu, eh, mudah-mudahan sehat ya. Karena saya konsumsi air itu eh, ketika saya diperkenalkan, tapi saya tidak tawarkan bisnisnya, Farid ya. Saya hanya konsumen. Eh, saya pernah juga diperlihatkan orang yang pernah pasang cincin dan setelah minum itu dia lebih segar, lebih kuat. Ya setidaknya Pak Farid konsumsilah airnya. Iya, Prof. Tapi agak jauh dari Pangkep Makassar ya. Iya, Prof. Usulkan direkturnya Bu Prof. Bu Amra, Prof. Amra untuk simpan di pesantren supaya beliau konsumsi juga biar sehat. Iya, Prof. Pak Farid wakil kepala atau guru biasa? Eh, Humas, Prof. Humasnya, Prof. Ya sebagai humas sampaikanlah bahwa kita harus sehat. Iya, Prof. Cuma, cuma memang jarang, cuma memang air pump kurang di sana ya. Banyak-banyak beli air ya. Tidak, Prof, karena Minasate ini itu eh, pusatnya air. Tunggu dulu. Oh, Prof. Amra lu pernah cerita kering sampai banyak beli air. Iya, kadang kalau kemarau, Prof, harus beli air, tapi beli airnya masih di Minasate ini juga. Di sini Ya pakai air makanya. sumur, Prof, tidak pakai air PDAM. Oh iya. Cobalah supaya Pak Farid sehat dan yang lainnya juga sehat. Iya, Prof. Lumayan kalau udah bilang. Ya yang lain juga. Saya sudah tawarkan
Ya nantilah, saya kira Pak Faris sudah kenal dengan air itu, mudah-mudahan sehat. Saya konsumsi air itu, air kangen. Kangen Mungkin water, Prof. herbal, ya, Kangen water. saya konsumsi. Alhamdulillah saya punya alat. Ya kita bicara penyakit, agak keluar kita. Ya kenapa saya beli alatnya? Karena waktu itu anak saya sinusnya sudah parah sampai dia sudah berapa kali ke dokter, minum obat tidak sembuh, kambuh. Kemudian ketika parah-parahnya dia akan ujian tesis, sudah tidak kuat, menangis-menangis. Kemudian dia minta ke dokter ahli. Adiknya yang kuliah di kedokteran bilang kalau ke dokter ahli pasti ditawarkan operasi. Kalau operasi itu sakit dan banyak orang sudah dioperasi, itu bisa kambuh kembali. Ya, waktu itu kebetulan ketemu orang 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 pesantren, eh, yang distributor itu, eh, cerita ke istri saya, tanpa berpikir panjang istri saya langsung bilang besok saya beli. Ketika beli, anak saya ke dokternya itu marah-marah karena dia bilang jangan sampai penipuan. Karena sudah lama saya dengar air itu, sudah sejak 3 tahun lalu, tapi tidak masuk logika saya. Dan setelah konsumsi, alhamdulillah ya bisa membantu. Apanya platnya, apanya itu yang membantu. Dan sekarang alhamdulillah sudah segar kembali dan insya Allah alhamdulillah tidak pernah minum obat. Pak Farid ini orang pesantren harus segar bugar ini. Apalagi humas banyak pekerjaan ini. Ya Farid ya. Iya, Prof. Berarti sering keluar nih Pak Farid. Ada, Prof. Sering keluar. Maksud saya sering keluar daerah sebagai humas. Iya, Prof. Wah, sibuk Anda itu. Harus sehat. Jaga kesehatan. Ya, yang lain silahkan. Jadi itu artinya, kalau masa pendarahan Allah alam, tapi era modern ini, Anda bisa ada dengar juga iklan-iklan, operasi operasi tanpa ada pendarahan. Saya pernah dengar itu, bahkan konon teman pernah melakukan, tapi saya tidak pernah lihat. Ya apalagi Nabi ya. Tapi dalam ilmu medis dikatakan itulah operasi pertama, ilmu bedah apa? Bedah pertama di dunia Islam, dengan dibedahnya dada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, oleh malaikat. Dan yang dilihat jejaknya ya Nabi hanya ditemu dalam keadaan pucat saja. Ya, ini ini di sini coba lihat, memang terjemahannya perut ya, bukan dada ya. Coba apa bacanya di atas, bacanya coba. Coba lihat bacaan bahasa Arabnya mana. Sudah. Akbala, ya apa? Oh perut ya. Oh, sini perut bukan dada. Batnihi perut, Prof. Iya, perut bukan dada. Dalam perut berarti apa yang dibalai di dalam perut? Dan membelah perutku, dan mereka mencari sesuatu. Iya. Tunggu dulu, di perut itu berarti bukan jantung, bukan kalau hati bukan di sekitar perut ya, Iya, Prof. Beda. Kalau hati di dada, Prof. di dada. Tapi coba lihat di syarah yang lain kan yang dibelah bukan perut ya. Kalau di sini batnihi perut, Prof. Perut. Iya. Maksud saya dalam syarah yang lain itu disebutkan sadar. Dan membelah perutku. Mereka mencari sesuatu di dalamnya. Iya. Nah, sesuatu itu yang kita cari, apa sesuatu itu? Tunggu dulu. Dalam perut itu apa yang kotor? Apakah
Kalau tempat dalam perut, Prof, isinya kan usus. usus. Iya. Apakah usus yang dibersihkan ya? Tapi saya lebih sepakat kalau tadi Prof bilang hati, bagian dari hati. Kalau hati berarti dada. Berarti dada. Kalbu, kalbu, kalbun. Iya, Dada. makanya coba dalam sarah yang lain itu kan menyebutnya sadar. Ya inilah apa bacaan itu memang agak beda ya. Tunggu dulu, Masa- atau eh, dalam berbagai riwayat juga dikatakan itu disebut batan, tapi yang dikatakan yang dibersihkan itu adalah hati. Tapi hati atau memang bedahnya panjang ya dari atas ke bawah. boleh jadi Prof. Tapi di sini, Iya. Prof, peristiwa pembelahan dada. Nah, Hmm. kalau peristiwa pembelahan dada berarti bukan batan, dia Mhm. sadar. Itu saya katakan coba kembali bacaan, dan memang terjemahan beberapa syarah itu bukan batan. Makanya terjemah beberapa syarah itu menyebutkan sadar. Di situ ada hati. Tapi yang dikeluarkan bagian setan dari dirinya. Nah, dalam kitab Zoroaster memang juga ada. Berarti setan itu berarti sifat, bukan setannya ya. Sifat. Tanyanya, ada dah setan dalam diri kita? Itu kan sifat. Tadi saya katakan ada sifat insan, ada sifat insani, ada sifat rububiyah. Berarti sifat. Ada setan yang bermukim dalam diri manusia? Coba semuanya. Ada enggak setan bermukim dalam diri manusia? Ada Prof. Ada. Wujudnya atau sifatnya, Pak Farid? Dua-duanya mungkin Prof. Enggak, memang sama dalam kitab Zoroaster. Dalam kitab Zoroaster juga mengatakan yang dikeluarkan itu setan. Tapi kalau saya mengatakan setan itu bukan wujud, tapi sifat. Karena di situ dikatakan sebagian juga secara mengatakan di situ dicuci. Dicuci ya berarti sifat. Kalau yang bermukim dalam diri berarti bisa saja sifatnya dari awal sudah kurang bagus. Kalau mengeluarkan setan kan tidak perlu dibedah, diru'yah saja. Ada yang pada diru'yah di sini, Saya pernah Prof. diru'yah. Iya Prof. Bagaimana proses ru'yahnya itu Pak Farid? Dibacakan ayat-ayat Al-Quran Prof. Kenapa sampai diru'yah? Stres-stres Prof. Kenapa stres Farid? Banyak masalah Prof. Sehingga tidak fokus ibadah. Eh, Sering terlupa ibadah. Kalau stres bukan berarti tidak perlu diru'yah, perlu tenang, perlu istirahat. Kenapa mesti diru'yah? Apalagi saya yakin Pak Farid di pesantren sering mengaji. Kan kalau disebut ru'yah syariah itu Prof bukan cuma mengobati eh, fisikis, tapi juga mengobati fisik Prof. Kita punya pemahaman yang berbeda ya. Terkadang apa ya? Terkadang saya tidak sependapat dengan ru'yah itu. Iya Prof. Jangan ikuti saya ya. Saya terkadang nggak ini. Ru'yah itu ru'yah diri saja. Kalau ada yang begitu kan tinggal mengaji saja. Iya Saya Prof. pernah kapan minggu lalu ya, ada keluarga
yang penyakitnya itu katanya susah disembuhkan. Saya lupa gula atau apa itu. Kemudian dia setengah mati mengobati, sudah minum sudah setengah mati mengobati. Kemudian dia panggil eh, orang untuk maruya. Ketika dia di ruya, dia bilang tunggu dulu ini penyakitnya pindah-pindah dari kaki ke perut, pindah ke betis dan lari-lari katanya. Nah, karena dia penasaran, kemudian dia ke dokter. Ketika dia sampai ke dokter, dokternya bilang penyakit itu memang begitu, itu dia lari-lari. Nah, setelah itu dia bilang nggak tidak perlu kita di ruya, karena memang begitu penyakitnya. Saya lupa kemarin apa gula atau apa. Dia bilang memang begitu lari-lari memang. Makanya kan kalau di ruya dia katakan itu kemudian dia lari ke sini lagi. Maaf ya, saya kurang sependapat kalau orang mengatakan ruya syariah gitu. Kalau mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuh, ya soal Pak Farid, maaf Pak Farid, obat stres itu gampang sekali. Cuma Pak Farid ini tidak bisa tidur. Susah tidur karena banyak pikiran Pak Farid ya. Iya, Prof. Nggak usah terlalu serius jadi orang. Santai. Iya, Prof. Apa yang buat stres? Masalah apa yang banyak di pesantren? Pak Farid. Banyak, Prof. Ya, itu kan perlu komunikasi saja, sampaikan kepada teman supaya teman juga dengar. Jangan dimakan semua sendiri. Kan intinya kan komunikasi saja. Ya Iya, kan? Prof. Ya semua kita pasti pernah stres. Ya, coba enjoy. Konsumsi lagi kangen water, Farid, biar fresh. Iya, Prof. Ya, yang lain silakan, Sadino. Ini Prof, Ya, ingin disampaikan? saya mau cuma sampaikan ini Prof. Tadi dikatakan di kitab Prof itu yang dibuka, ada disebutkan namanya Muhammad. Itu apakah di Hindu, Buddha, dan Kristen itu terdahulu itu memang ada namanya Nabi Muhammad tentang kedatangannya. Terus kenapa sekarang itu sudah berubah dengan kitab-kitabnya? Apakah ada persembunyian atau semacam mempertahankan apa yang hasil dari doktrinnya sampai saat ini? Mudah-mudahan satu saat Anda dapat buku seperti ini ya, ramalan tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab suci agama Zoroaster, Hindu, Buddha, dan Kristen. Dalam kitab ini, dalam agama Zoroaster, Hindu, Buddha, dan Kristen, semua menyatakan itu nama Ahmad Ahmad. dan itu ditujukan kepada Muhammad. Nah, kenapa hari ini? Kenapa hari ini misalnya Kristen? Ya, tetangga saya di depan Kristen semua. Pelan-pelan saya akan bicara Kristen. Kenapa hari ini Kristen? Itu kan persoalan. Coba belajar agama Kristen dengan baik. Agama Kristen itu kan setelah Isa meninggal, beliau kan dikhianati oleh salah seorang muridnya. Kemudian coba dalam Al-Quran ditegaskan, kemudian eh, yang katanya Isa itu di apa disalib. Tapi kan Al-Quran menegaskan yang disalib bukan Isa, tapi Subiha ihim. Tapi salah seorang muridnya yang berkhianat, yang wajahnya, fisiknya itu diserupai dengan Isa. Isa kan diangkat oleh Allah ke langit. Yang kemudian sebagian orang mengatakan satu ketika akan terjadi kiamat, Isa itu akan turun ke bumi untuk mengajak orang kepada ajaran tauhid. Nah, kalau kita belajar agama Kristen dengan jujur,
agama Kristen itu kan dibuat di Roma. Ketika orang-orang Romawi yang kemudian mencari agama yang bisa membuat mereka yakin. Tapi memang sebelumnya Romawi itu, kalau kita bukan Al-Quran surat Ar-Rum, Romawi itu memang sudah banyak orang penganut agama Kristen. Tapi agama Kristen yang mengakui Isa sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Makanya ketika Romawi ditaklukkan oleh orang-orang Persia, Irak hari ini, Nabi kan merasa gelisah. Dan Nabi memohon supaya Romawi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya janji Allah kemudian terbukti satu ketika beberapa waktu kemudian Persia sebagai penyembah berhala itu dikalahkan kembali oleh Romawi. Tapi kemudian setelah Salman Al-Farisi masuk Islam, Nabi kemudian mengatakan satu ketika akan muncul kekuatan Islam di negara Persia, ya Irak hari ini. Ketika di Romawi, kemudian orang-orang Romawi waktu itu yang sudah banyak menaklukkan, setelah mereka menyalib salah seorang pengikut Nabi Isa, mereka kemudian menobatkan yang mereka nobatkan itu, yang mereka sebut dengan Isa, yang Yesus itu mereka nobatkan sebagai Tuhan. Dan ajaran agama Kristen, kitabnya kemudian dibuat bukan berasal dari Injil Barnabas yang dibawa Nabi Isa alaihissalam, tapi mereka buat lagi kitab Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Baru itu adalah buatan para pendeta atau tokoh agama yang ada di Romawi pada saat itu. Dan mereka sudah keluar dari ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya kekhawatiran umat Kristen hari ini adalah ketika dibuka kembali Injil Barnabas yang asli. Ya, konon kitab itu sudah ditemukan, sudah ada di Turki beberapa tahun lalu ditemukan. Makanya mereka meminta kitab itu disimpan baik-baik katanya untuk tidak merusak toleransi beragama. Tapi jujur, banyak sesungguhnya para pendeta itu sudah jujur mengakui bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Nah, di sini lagi persoalan tentang apa ya, kalau kita bilang gengsi ya, ada persoalan politik yang mengaburkan fakta sejarah, termasuk orang Hindu dan Buddha. Orang Hindu Buddha kan mereka justru mengatakan bahwasanya ajaran yang mereka yakini itu adalah ajaran yang paling benar. Makanya kalau kita belajar Islam, ada agama Samawi, ada agama Ardi. Agama Samawi itu Islam, Kristen, dan Yahudi. Agama Ardi, Hindu, Buddha, Zoroaster. Tetapi kalau kita bicara teologi lebih mendalam, bahwasanya Hindu, Buddha juga itu adalah agama Samawi. Tadi yang saya sebut dengan adanya pohon zaitun, pohon tin yang ada di daerah mana yang merupakan asal-usul kekaidan Buddha. Ya, hari ini makanya Allah kan menegaskan, Allah kan dalam Al-Quran juga menegaskan, kalau sya'arabuka la ja'alan nasa ummatan wahida. Tapi kalau orang Allah berkehendak kan Allah mudah saja menjadikan semua makhluk yang ada di muka bumi ini jadi satu umat. Tapi kan itu Allah tidak lakukan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan kita diciptakan berbeda-beda untuk diuji siapa yang paling bagus amalannya. Ya, makanya ayat lain juga menegaskan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi silahkan, yang tidak beriman dan tidak percaya juga silahkan, tidak ada paksaan. Makanya kita kan yang lalu pernah saya sampaikan ya, kita ini hanya berupaya saja, bekerja saja. Nilai akhirnya kan itu tergantung dari sifat rahim Allah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Ya jangankan dengan non Muslim, Sadino, dalam Islam saja kelompok-kelompok banyak saling mengkafirkan. Ya, betul. Itu kan sederhananya. Jadi apa ya? Ya inilah mungkin pernah saya sampaikan. Kebetulan alhamdulillah saya termasuk orang beruntung yang pernah belajar langsung dengan almarhum Prof. Harun Nasution. Itu saya belajar sama beliau 3 semester, 1,5 tahun.
dan banyak orang berprasangka dan menuduh Rasulullah itu macam-macam. Ada yang menyebut beliau Mu'tazilah, sampai tidak kurang ada orang mengatakan beliau itu sudah kafir. Tetapi ketika kami di kelas, saya adalah kelas sejarah, mahasiswa kelas sejarah di Ciputat, eh, keuntungan kami sebagai orang sejarah, Prof. Harun Nasution mungkin paling banyak masuk di kelas kami selama beliau hidup. Di kelas kami itu, kelas sejarah, beliau itu masuk 3 kali seminggu. Itulah beliau menyatakan bahwasanya betapa pentingnya itu sejarah. Sementara di kelas lain itu beliau masuk hanya 1 kali. Tapi di kelas kami, kelas sejarah, dalam seminggu itu beliau masuk sampai 3 kali. Selama beliau masuk, kami selalu pancing hal-hal yang menjadi pergolakan perdebatan di masyarakat, tapi beliau selalu tersenyum. Banyak hal yang beliau lontarkan, tapi banyak orang tidak paham tentang apa yang beliau sampaikan. Ya, sampai yang membuat kita kagum, takjub, ketika beliau akan meninggal dunia, itu besoknya Senin beliau harusnya masuk di kelas kami, belajar sejarah peradaban. Malamnya, konon beliau mengajar di pasca YIN, waktu masih YIN kampus 1. Ketika beliau sementara belajar, tiba-tiba lampu padam. Dicari penyebab lampu padam itu tidak didapat. Padahal di depan gedung, itu lampu tidak padam, tetap menyala. Dicari penyebabnya tidak ada. Screeningnya bagus, aliran bagus, tidak ada yang bermasalah. Ternyata itu tanda beliau sudah akan meninggal dunia besok harinya. Beliau meninggal di pesawat ketika beliau akan kembali dari Makassar ke Jakarta. Ya, itu beliau mati syahid. Ya, kalau kita bicara Kristen lagi, sampai kenapa banyak Kristen? Eh, saya pernah belajar Kristologi. Dalam Kristen saja, kenapa muncul Protestan? Protestan muncul diantaranya dikarenakan dalam doktrin Katolik itu kan ada pembebasan dosa. Sementara orang Protestan tidak menerima itu. Banyak lagi perkembangan teologi. Jadi dalam Kristen saja ada orang yang menurut pemahaman mereka ada yang syirik. Ya dalam Islam juga banyak yang syirik itu, seperti aliran-aliran yang eh, mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Saya kira begitu saja, banyak. Ya, baik, Prof. Siap, Prof. Ya kita tunggulah, apakah kita masih hidup nanti pada saat kiamat atau tidak? Yang katanya Nabi Isa datang atau tidak, Allahu a'lam. Yang katanya nanti akan datang Dajjal, kemudian Dajjal dihalangi oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang dalam doktrin Kristen disebut dengan sebagai Mesias. Ya silakan, ada yang lain? Pak Farid kenapa? Sudah capek Pak Farid ya? Nggak usah stres Pak Farid. Santai saja Pak Farid ya. Iya, Prof. Silakan, masih ada yang lain? Hmm, Saya Prof. Silakan. Tadi di terjemahan sempat dikatakan bahwa eh, klaim tentang nama Nabi Muhammad. Di situ dikatakan tidak umum. Nama Muhammad dikatakan tidak umum. Yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah nama Muhammad ini berarti pernah digunakan oleh orang lain? Kemudian bagaimana validitas nubuat? Sebagaimana nubuat itu ialah pesan atau peringatan dari Tuhan untuk disampaikan kepada nabi atau manusia yang menjadi utusannya. Hmm, tentang Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dan Injil tersebut. Mungkin seperti itu.
Silahkan. Mungkin ada tanggapan kok. Dasar atau ada yang lain? Silahkan. Silahkan. Kenapa dikasih nama Muhammad? Nama yang tidak populer pada masyarakat Arab pada saat itu. Silakan, ada yang Indasari pemakalan? Silakan. Ya, Apuan Prof. Eh, Tadi sebetulnya dalam teks kitab Bu Indah sudah menyebutkan bahwa eh, asal-usul penamaan Muhammad oleh kakeknya, kakek kakek Nabi itu Abdul Muthalib, disebutkan dalam kitab bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi ilham kepada Abdul Muthalib supaya memberi nama cucunya dengan nama Muhammad. Jadi meskipun disebutkan bahwa di dalam Injil sudah ada disebut nama Ahmad atau Muhammad, tetapi tidak mungkin kan Abdul Muthalib ini membaca kitab Injil. Jadi di dalam teks kitab Nurul Yakin tadi disebutkan bahwa kenapa diberi nama Muhammad, karena Allah memberi ilham kepada Abdul Muthalib agar tergerak hatinya ketika memberi nama cucunya, diberi nama kemudian dengan nama Muhammad. Demikian, Prof. Iya, silakan. Bagaimana Indah, Tuti? Ya, Allahu a'lam. Memang kalau dibaca dalam bacaan, dalam syarah juga, itu berasal dari mimpi Abdul Muthalib. Kalau kita belajar tasawuf, tasawuf, para tokoh sufi mengatakan sesungguhnya di pintu surga itu sudah ada nama Muhammad. Bahkan ketika Adam diciptakan, dia pertama kali melihat nama Muhammad. Dan sesungguhnya itu bukan itu sesungguhnya tidak asing di langit nama Muhammad. Ya, asing bagi masyarakat Arab karena pada saat itu jarang yang menggunakan nama tersebut. Tapi Abu Thalib, tadi sudah disampaikan Pak Farid, Abu Thalib menggunakan nama Muhammad, ya, agar Muhammad itu menjadi seorang pribadi yang terpuji, pribadi yang memiliki etika, attitude yang baik di tengah-tengah masyarakat. Ya, atau ada tambahan, Indasari, silakan, atau yang lain, silakan. Saya Prof sedikit. Silakan Abdul Muthalib. Baik, mohon maaf tadi ini karena tadi mau on mic tapi jaringan kurang mendukung. Jadi yang saya temukan di sini setelah saya search di internet itu ada beberapa orang yang pernah memakai nama Muhammad sebelum Nabi itu sendiri. Di sini dikatakan memang jumlahnya sangat sedikit, tetapi ada beberapa catatan sejarah itu menyebutkan beberapa orang Arab yang dinamai Muhammad itu menjelang kelahiran Nabi karena mereka mendengar adanya ramalan, peramal bahwa Nabi terakhir akan muncul dengan nama tersebut. Makanya muncul segelintir orang yang menamai anaknya sebagai Ahmad atau Muhammad. Nah, di sini seperti yang dijelaskan oleh Prof tadi dan Muhammad Farid, kalau memang
kakek Nabi Abdul Muthalib ini tidak mendengar hal tersebut atau tidak mengikuti tren-tren, karena dia itu menamai Muhammad itu, Nabi Muhammad SAW itu karena lewat mimpi. Tapi di sini saya kurang tahu juga bagaimana proses dari ilham atau mimpinya itu. Tapi memang Abdul Muthalib itu menamai Nabi Muhammad itu bukan karena mengikuti uh, tren pada masa itu, bukan karena uh, apa ya, mengaku-ngaku bahwa keturunannya ini nabi, karena memang pada saat itu Abdul Muthalib itu namanya karena diberikan, didapati oleh kakeknya ini Abdul Muthalib. Mungkin seperti itu Prof, kurang lebihnya. Mohon maaf atas kekurangan. Agak hilang tadi suaranya Abdul Talib. Coba ulangi lagi. Agak dekat dari ini. Agak ada tadi suara tadi yang terpotong. Baik, di sini kesimpulannya itu ada beberapa nama yang orang yang telah memakai nama Nabi Muhammad, nama Muhammad sebelumnya. Karena yang saya temukan di sini, pada saat itu ada seorang peramal yang mengatakan bahwa Nabi terakhir akan muncul Ya, putus lagi. Hilang lagi suaranya Abdul Talib. Ya, atau Indasari, ada tambahan Indasari? Silakan. Ya, Prof, bisa menambahkan, Prof. Silakan Arjun. Terima kasih. Tadi sependapat dengan eh, Prof juga dengan saudara Abdul Muthalib. Pas sebenarnya juga temukan di internet itu katanya bahwa dalam buku-buku Sirah Nabawiyah yang klasik itu dikatakan bahwa eh, Abdul Muthalib tidak memberikan nama pada Rasulullah SAW karena mengikuti tren, melainkan seperti yang disampaikan tadi oleh Prof bahwa beliau ingin cucunya dipuji langit dan bumi, sehingga eh, akar kata namanya itu diambil dari Ahmad atau Muhammad. Jadi itu alasan kenapa kemudian kakek Abdul Muthalib memberi nama Muhammad atau Ahmad, karena beliau ingin cucunya dipuji oleh langit dan bumi, yang dikutip dalam yang tadi saya lihat di buku-buku klasik Sirah Nabawiyah. Ya, Seperti sebentar. Al-Quran kan sudah menyebut ya min ba'di ismuhu Ahmad, itu bisa menjelaskan akan datang setelah saya namanya Ahmad. Bukan, nah, mungkin bukan ini ya, bukan mau dipuji ya. Sang cucu ini memiliki akhlak yang baik, yang terpuji. Ria ya, orang kan Nabi kan tidak hidup bukan ingin dipuji, tapi memiliki attitude, kebiasaan yang bisa yang bisa membuat orang lain senang. Kalau terjemahan untuk dipuji saya kira kurang tepat. iya, iya, Ya. Prof. Kurang lebih yang kurang, jadi lebih kesannya mau dianugerah
kena anugerahi lah oleh langit dan bumi. Seperti Baik, bukan ingin dipuji, tapi memiliki sifat yang terpuji, sifat yang baik, bukan ingin dipuji. Saya kira setiap orang tua seperti Sadino mungkin yang sudah menikah, yang Indah Sari, Farid, saya kira ingin memiliki anak yang memiliki sifat yang baik. Makanya diberi nama kan tidak sekedar memberi nama, tapi nama yang diberikan ketika ada anak lahir ya seperti kita semua ini diberi nama dengan harapan orang tua itu agar anaknya bisa menjadi seperti apa yang diharapkan. Makanya nama itu kan banyak-banyak bersifat doa. Kalau misalnya nama saya itu kan, kalau nama saya kumpulan nama bapak dan mama, terakhirnya agama. Kalau Sahdino apa artinya nama Sahdino? Saya, nama saya penegak agama, bro. Sahdino. Iya, dia masuk di bahasa Persia, bro. Oh, Gitu. berarti bapaknya sudah paham bahasa Persia, berarti fanatik Iran ya, Irak ya, dari dulu. Tidak, bro. Dia gemar melihat Saddam Hussein dulu, bro. Oh, Mungkin. Iran, Irak, oh ya Irak ya. Iya. Mungkin Oh, dia begitu, bro. ya, silakan Indah Sari, kalau tidak ada, sudah hampir jam 10. Silakan Indah, mungkin ada yang disampaikan. Silakan Indah. Ya, Prof. Saya kira tadi sudah semua yang jawaban dari teman-teman sudah dibantu jawab dari Prof. Hasar, Pak Farid. Jadi Ya, terputus. Minggu depan siapa yang minggu depan? Minggu depan kalau bisa bacaannya 2 halaman ya, supaya panjang bacaan kita bahas. sebab Siapa siapa minggu depan? Berjung kayaknya, bro. Abdul Oke. Abdul Muthalib, bro. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, Prof. Setelah itu Oke, makasih. Saya kira cukup ya. Baik, bro. Sehat Ya, dan Prof. sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, bro. Ya. Assalamualaikum. Syukran, Waalaikumsalam. Prof. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.